bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidatul Hasanah dari kelas PAID. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbahasa. Berbahasa adalah kemampuan untuk menggunakan bahasa sebagai sarana untuk berkomunikasi. Bahasa memungkinkan individu untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, ide, atau informasi kepada orang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa didefinisikan sebagai alat untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain dalam bentuk kata-kata atau simbol. Oleh karena itu, bahasa bukan hanya sekedar berbicara atau menulis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan merespons pesan dengan cara yang sesuai dengan konteks. Berbahasa memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan manusia, karena melalui bahasa, manusia dapat saling berinteraksi, menyampaikan informasi, dan membangun hubungan sosial. Ada juga fungsi keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks vital, baik dalam konteks sosial, pendidikan, maupun dunia profesional. Bahasa bukan hanya alat berkomunikasi, tapi juga merupakan sarana untuk mengorganisir pemikiran dan membentuk hubungan antara individu. Ada beberapa fungsi utama dari keterampilan bahasa yang perlu dipahami, antara lain sebagai alat berkomunikasi, sarana berpikiran, media untuk pembelajaran dan pengembangan sosial, serta profesional. Yaitu yang sebagai alat komunikasi. Fungsi yang paling dasar dari keterampilan berbahasa adalah sebagai sarana komunikasi. Melalui bahasa, individu dapat menyampaikan informasi, ide, perasaan, dan pendapat mereka kepada orang lain. Bahasa juga memungkinkan individu untuk memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, sehingga tercipta hubungan timbal balik yang efektif. 2. Sebagai sarana berpikir. Selain sebagai alat komunikasi, keterampilan bahasa juga berfungsi sebagai sarana untuk berpikir. Bahasa memungkinkan individu untuk menyusun dan mengorganisir pikiran mereka dengan cara yang terstruktur dan logis. Dengan bahasa, seseorang dapat merumuskan gagasan, menganalisis informasi, serta mengembangkan pemikiran kritis. 3. Sebagai media pembelajaran. Fungsi keterampilan bahasa juga sangat terkait dengan proses pembelajaran. Bahasa adalah alat utama dalam menyampaikan materi pelajaran, baik secara lisan dalam diskusi di kelas maupun secara tertulis melalui buku, artikel, dan bahan pembelajaran lainnya. 3. Sebagai pengembangan sosial. Keterampilan bahasa juga berfungsi dalam pengembangan keterampilan sosial seseorang. Kemampuan berbahasa yang baik memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan orang lain secara efektif, membangun hubungan yang baik, dan beradaptasi dengan berbagai situasi sosial. 5. Sebagai alat untuk tujuan profesional. Dalam dunia profesional, keterampilan berbahasa sangat penting. Banyak aspek pekerjaan yang bergantung pada kemampuan komunikasi yang baik.
laporan, presentasi, dan kolaborasi dalam tim. 6. Membangun identitas dan budaya. Fungsi lain dari keterampilan berbahasa adalah untuk membangun identitas pribadi dan kolektif. Bahasa mencerminkan nilai-nilai budaya dan identitas suatu kelompok. Melalui bahasa, individu dapat mengekspresikan asal-usul mereka, berbagai tradisi, dan menjaga warisan budaya. Dan ada juga keterkaitan antara 4 keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa berdiri dari 4 aspek utama yang saling terkait, yaitu mendengarkan listening, berbicara speaking, membaca reading, dan menulis writing. Keterkaitan antar keterampilan berbahasa ini tidak dapat dipisahkan karena masing-masing keterampilan saling mendukung dan memperkuat sama lain dalam proses komunikasi yang efektif, yaitu yang pertama, mendengarkan dan berbicara. Keterampilan mendengarkan dan berbicara memiliki hubungan yang sangat erat. Mendengarkan adalah keterampilan dasar yang diperlukan untuk berbicara dengan efektif. Tanpa mendengarkan dengan baik, seseorang tidak dapat merespons atau berbicara dengan tepat sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh lawan bicara. 2. Membaca dan menulis. Keterampilan membaca dan menulis juga memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Membaca memungkinkan individu untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dari berbagai sumber tertulis. Dalam membaca, seseorang mengolah informasi yang ada dalam teks, baik itu berupa artikel, buku, dan laporan. 3. Mendengarkan dan membaca. Keterampilan mendengar dan membaca juga saling berkait dalam proses komunikasi. Kedua keterampilan ini melibatkan pemahaman terhadap informasi yang diterima, baik itu secara lisan maupun tulisan. Misalnya, dalam kegiatan belajar mengajar, seorang siswa harus mendengarkan penjelasan guru dengan cermat agar dapat memahami materi yang disampaikan. Selain itu, mereka juga harus membaca buku atau catatan yang relevan untuk memperdalam pemahaman mereka. 4. Berbicara dan menulis. Berbicara dan menulis, meskipun keduanya merupakan bentuk komunikasi yang berbeda, keduanya saling mendukung dalam penyampaian ide. Berbicara memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi secara langsung dengan lawan bicara, sedangkan menulis memungkinkan seseorang untuk menyampaikan informasi secara lebih terstruktur dan permanen. Yang kelima yaitu keseluruhan keterampilan berbahasa. Keterampilan keempat, keterampilan bahasa mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis saling mendukung dan memperkuat satu sama lain dalam meningkatkan kemampuan komunikasi secara keseluruhan. Keterampilan mendengarkan dan membaca membantu seseorang dalam menyerap informasi, sementara keterampilan berbicara dan menulis memungkinkan individu untuk menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, penguasaan keempat keterampilan ini secara seimbang sangat penting untuk mencapai komunikasi yang efektif dan produktif. Sekian dari yang saya jelaskan, mohon maaf jika